Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmi SE MSM selaku dosen dari mata kuliah Sosial Media Marketing. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan memaparkan uh, suatu promosi dari suatu brand yang menurut kami menarik. Nah, di sini kami memilih brand Gojek Indonesia. Kelompok 5 sendiri beranggotakan Dia Astuti, Rahman Hakim, Ahmad Zaki Mumtaz, Raihan Widianda, M. Firas, Helen Magdalena, Zakia Diva, dan saya sendiri Siti Nur Aziza. Oke, sedikit membahas mengenai sejarah dari Gojek Indonesia. Nah, jasa ojek online sendiri muncul di Indonesia itu pada tahun 2000-an. Salah satunya adalah dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membawahi nama dari PT Gojek Indonesia itu sendiri. Nah, Gojek Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 13 Oktober tahun 2010 karena sistem yang masih sederhana sehingga pada saat itu jumlah driver hanya terhitung sebanyak 20 driver saja. Dan cara pemesanannya pun masih terbilang sederhana, di mana konsumen bisa menghubungi driver melalui call center selama 24 jam. Nah, pada tahun 2014 aplikasi Gojek Indonesia disempurnakan dari sebelumnya sistem yang masih sederhana dan pemesanan hanya bisa dilakukan melalui call center dan penyempurnaan ini bertujuan agar driver dan penumpang atau konsumen lebih mudah ketika melakukan transaksi. Pada Januari tahun 2015, Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal di smartphone. Nah, dengan kemunculan aplikasi Gojek ini disambut oleh antusiasme Indonesia dan kepercayaan masyarakat ditandai dengan jumlah unduhan baik di App Store maupun di Play Store itu sebanyak 50 juta kali unduhan. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada 3 pilar Gojek ya. Yang pertama ada inovasi. Jadi Gojek tuh memiliki keyakinan bahwa Gojek itu bisa dan dapat melakukan sikap untuk berimprovisasi gitu, yaitu mencoba untuk sesuatu yang berbeda dan berpikir bagaimana dapat melakukan hal yang berbeda gitu dari yang lainnya. Jadi Gojek terus berupaya untuk menghadirkan solusi yang terinovatif, terutama untuk UMKM dan sebagainya. Dan yang kedua adalah dampak sosial. Jadi Gojek mencoba untuk memberdayakan dan memberikan penghidupan yang lebih baik gitu kepada masyarakat yang di bawah dan akan lebih baik gitu, yaitu memberikan layanan yang baik untuk masyarakat. Jadi Gojek udah hadir siap sedia membantu UMKM gitu, apalagi waktu itu di tengah pandemi ya. Jadi Gojek sudah tumbuh bersama UMKM dan tercatat pada tahun 2020 sendiri sudah memiliki 900.000 mitra merchant atau rekan usaha Gojek yang 90% usahanya yaitu para pelaku UMKM. Dan yang terakhirnya ada kecepatan, yaitu dalam melakukan segala sesuatu Gojek mengerjakannya dengan cepat gitu. Jadi Gojek melakukan sesuatu dengan cepat, misalnya memberikan inovasi pada para UMKM dan sebaliknya gitu. Jadi Gojek telah banyak berinovasi sehingga memberikan dampak-dampak yang disebutkan tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada fitur layanan pada Gojek. Yang pertama ada 4. Yang pertama ada transportasi dan logistik. Ada apa aja sih? Ada GoRide, GoCar, GoBluebird, terus ada GoBox, GoTransit, GoRide. Terus yang kedua ada pesan makanan dan belanja. Ada GoFood, GoMart, GoMart, dan GoShop. Yang ketiga ada pembayaran, ada GoPay, GoTagihan, GoPay Pinjam, GoNirbi, GoPulsa, GoGift, GoSure, dan GoInvestasi. Dan yang terakhir ada hiburan, yaitu ada GoTix dan GoMessage. Next.
Nah, di sebelumnya kan saya menyebutkan beberapa fitur layanannya ya. Tapi ada 5 fitur layanan Gojek yang menjadi andalan masyarakat, terutama pada masa pandemi kemarin hingga sekarang. Nah, melalui inovasi dan teknologi, Gojek memudahkan masyarakat menjalani proses adaptasi digital di tengah sekarang ini. Yang pertama itu ada layanan pesan makanan, yaitu ada GoFood dan GoMart. Misalkan kita bisa milih makanan terdekat, nggak perlu capek-capek datang ke sana. Dan GoMart itu bisa misalkan kita membeli di supermarket dengan menggunakan lewat Gojek langsung. Selanjutnya ada layanan pembayaran digital GoPay. Selanjutnya ada layanan donasi digital. Menggunakan GoPay bisa kita pembayaran zakat digital dan konser amal. Selanjutnya ada layanan hiburan dan produktivitas di rumah aja menggunakan GoGames, GoPlay, dan GoTix. Dan yang terakhir ada layanan GoSend, kita bisa mengantar kemana saja. Dan peningkatan hampir 90% konsumen memakai GoSend. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, next sebelumnya lagi. Yang video. Yang video, nih maaf. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Dia. Slide ini terdapat video Ada istri? promosi iklan yang ada salah satu fitur Gojek. Tidak ada. Ada teman yang nyari? Tidak ada. Ada tetangga yang nyari? Tidak ada juga. Masih butuh kehangatan? Ada mie instan? Cari di lemari. Tidak ada. Cari di laci. Tidak ada. Cari di warung. Tidak ada payung. Cari mie instan di Gomart. Pasti ada. Nah, dari video tersebut dapat kita lihat bahwa GoMart sendiri sangat efektif dan sangat mudah untuk digunakan, apalagi di situasi seperti hujan atau hal-hal mendesak lainnya. Next. Nah, selanjutnya di slide ini pada salah satu media sosial seperti Instagram menampilkan feeds caption yang sangat menarik, seperti butuh kehangatan, tidak ada adinda, mending bikin mie instan aja. Nggak perlu takut dicari-cari, tidak ada karena mie instan buat memberi kehangatan. Lalu di sebelahnya terlihat beberapa interaksi di kolom komentar. Ini sangat menarik pada GoMart sendiri. Oke, next selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih Dia. Perkenalkan, saya Zakia Diva. Di sini saya akan menjelaskan mengenai feedback yang diberikan audiens kepada konten atau iklan yang Gojek yaitu dari fitur GoMart-nya. Di sini kan kita mengambil iklannya itu dari YouTube, dari sosial media YouTube dan Instagram. Jadi seperti yang kita tahu ya, melalui media sosial Gojek itu dapat berinteraksi langsung dengan pengguna. Terus bisa merespon pertanyaan juga dari pengguna, terus bisa mendapatkan umpan balik dari konten yang sudah di-upload. Nah, dan juga bisa memberikan hubungan yang positif dengan pelanggan. Nah, di sini bisa dilihat ada screenshotan mengenai feedback yang diberikan oleh audiens. Yang pertama dari relate, karena untuk konten yang tadi ditampilkan dari video itu kan relate banget ya. Apalagi kalau misalnya kadang kita mau belanja tapi ada kendala-kendala lain. Jadi GoMart itu memberikan fitur yang benar-benar memudahkan konsumennya itu untuk berbelanja. Sekian, bisa di next slide.
selanjutnya ada tujuan promosi dari Gojek. Nah, tentu saja tujuan promosi dari Gojek ini adalah peningkatan dari brand awareness-nya sendiri, di mana Gomart ini bisa kita lihat salah satu fitur dari Gojek yang mungkin tidak dikenal atau tidak begitu dikenal. Mungkin kalah pamor dengan Gokar, GoRide, atau GoFood. Jadi dengan menggunakan sosial media untuk memperluas kembali bahwa Gojek memiliki fitur yang cukup bagus untuk mungkin orang-orang yang ingin berbelanja bulanan namun tidak ingin keluar dari rumah, bisa memakai fitur Gomart ini sendiri. Next. Selanjutnya ada poin-poin dapat. Oke, di sini ada poin-poin yang terdapat dalam video ini. Video ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang selalu tidak ada apapun ya, ingin punya istri tidak ada dan lain-lain. Dan juga dia mau makan mie instan tapi tidak ada payung karena sedang hujan, makanya dia pesan di Gomart. Kemudian dia menggunakan storyline yang mudah dimengerti dan terdapat jokes yang membuat iklan ini terlihat tidak membosankan. Lalu ada promosi salah satu fitur di Gojek yaitu Gomart. Di akhir video ditampilkan tagline di Gomart pasti ada. Jadi jika kita mau belanja apapun bisa ke Gomart yang selalu ada. Bisa di next. Selanjutnya promosi dari Gojek sendiri. Yang pertama itu ada kreatif dalam pemilihan yang dimana kreativitas ini tuh tersentuh. Jadi secara langsung kreativitas yang dicantumkan dalam video itu justru menarik para konsumen ataupun audiens. Dan untuk media kreatif ini sendiri memiliki confidence sendiri atau daya tarik sendiri untuk para konsumen. Selanjutnya ada copywriting yang menarik. Nah, untuk copywriting yang menarik ini, kenapa ada hal yang unik dari Gojek ini? Karena dari pengolahan katanya, atau mungkin dari pengolahan kalimat dan juga deskriptif katanya yang cukup jelas dan mudah dimengerti oleh para konsumen. Selanjutnya ada storyline, atau storyline itu bisa dibilang biasa disebut dengan behind the story kayak gitu. Jadi setiap dari akun promosi atau mungkin media promosi yang disampaikan oleh Gojek itu menceritakan atau menggunakan latar belakang sendiri. Jadi nggak yang langsung menjelaskan poin-poin. Jadi para konsumen itu bisa memahami secara jelas. Dan yang terakhir ada to the point. Nah, untuk to the point ini, Gojek ini mampu langsung to the point. Jadi kayak contoh Gojek atau mungkin GoRide atau Gokar segala macamnya, terus ada GoFood dan lain-lainnya, itu langsung mengacu kepada para konsumen. Next. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami mengenai media promosi yang kami sampaikan, yaitu dari Gojek. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.